Tapi setelah saya baca Asnaful Maururin, Kiai Said meminta lagi mengkopi sebuah buku kecil yang ditulis oleh Muhyiddin Ibnu Arabi, judulnya Ar-Risalah Al-Wujudiyah ala Syarhi Man Arafa Nafsa Faqad Arafa Rabbah. Di situ di dalam kitab itu mengagetkan sekali. Kata Muhyiddin Ibnu Arabi, Allahu aqlun aqilun wa ma'qulun. Allahu khalqun khaliqun wa makhlukun. Ini bagaimana ini penjelasannya? Nah, ini nggak cukup, hanya 1 jam nggak cukup. Membutuhkan elaborasi yang panjang. Karena itu saya berguru kepada banyak orang, tapi selalu tertarik balik kepada ilmunya Kiai Said. Nakil fu'adaka haitsu syi'ta liman hawa, mal hubbu illa lil habibil awwali. Silahkan kamu memindahkan cintanya kepada berbagai jenis orang, mal hubbu illa lil habibil awwali, tetap saja cinta yang pertama itu yang abadi. Makanya saya dengan Kiai Said dekat tapi jauh. Saya dengan Mas Ulil kan sudah melanglang kemana-mana tuh. Masuk ke dalam berbagai macam organisasi yang sangat kontroversial. Tapi kata pepatah Arab, kam min manzilin fil ardi ya'lahul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Anak-anak muda ini sudah pindah rumah kemana-mana, tapi tetap saja endingnya kembalinya kepada Nahdlatul Ulama. Ya kayak Mas Ulil saya kan ujung-ujungnya ke situ juga. Dari mana ini diperoleh? Iya dari Gus Dur, iya dari Kiai Said. Gus Dur ke mana-mana ujungnya balik ke Nahdlatul Ulama. Kiai Said juga begitu, pernah menjadi anggota MPR, pernah menjadi salah satu pengurus di Komnas HAM, tapi akhirnya juga balik ke Nahdlatul Ulama. Ini pelajaran penting bagi yang muda-muda. Silakan mencintai yang lain. Mungkin sedikit terpapar kemarin kepada organisasi yang sekarang dilarang itu. Atau pindah organisasi dan lain-lain, toh pada akhirnya kita harus kembali ke dalam cinta yang pertama, kembali kepada rumah yang pertama, yaitu guru-guru kita sendiri, ulama-ulama kita sendiri, dan rumah kita sendiri, rumah Nahdlatul Ulama yang mempertemukan kita semua hari ini sekarang di sini, rumah Nahdlatul Ulama itu. Kenapa ini penting? Karena banyak anak-anak muda Nahdlatul Ulama yang pulang dari Timur Tengah, istilah Kiai Said, pulang dari Timur Tengah itu mestinya yang diambil adalah ilmunya, tidak tradisinya, karena kita punya tradisi sendiri. Nah, tradisi itu basis dari perjuangan kita di Indonesia yang disebut dengan Islam Nusantara. Ini bisa dibayangkan, orang yang menekuni dunia tasawuf seperti Kiai Said, tapi juga bicara mengenai peradaban, bicara mengenai sejarah, bicara mengenai filsafat. Kadang saya berpikir ilmunya Kiai Said ini diajarkan, dipelajari di mana? Apakah di Lirboyo atau di Krapia? Rasanya Lirboyo mengajari fikih, mungkin usul fikih, nahwu sarraf dan lain-lain, tambah ke Krapia begitu, masuk ke Ummul Qura. Kita tahu perguruan tinggi ini pasti adalah menjadi fondasi utama dari yang itu. Tapi Kiai Said masuk ke Indonesia tidak menjadi orang Wahabi, tidak menjadi orang Salafi Wahabi, tapi tetap menjadi orang NU. Nah, karena itu tugas Kiai Said berikutnya adalah bagaimana anak-anak muda NU yang pulang dari Timur Tengah ini kembali di NU kan sehingga mengerti mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Karena Kiai Said ini bukan tipe seorang sufi yang hanya menetap di dalam rumah, hanya berjibaku dengan huruf dan aksara, hanya membaca dan nulis seperti umumnya para akademisi, tapi beliau adalah orang yang mukhalatah, terlibat di dalam pergumulan masyarakat. Akhirnya beliau nggak betah juga mengajar yang seminggu 2 kali ke kampus. Karena waktunya habis untuk turun ke tengah masyarakat. Ini sufi-sufi besar biasanya begitu. Walaupun Kiai Said biasanya membagi, ada yang disebut dengan orang sufi, ada mutasawif, ada alim bi ilmi tasawuf. Orang yang alim bi ilmi tasawuf itu banyak. Tahu mengenai teori-teori tasawuf itu banyak. Apa bedanya konsep ma'rifahnya? Siapa misalnya Al-Ghazali dengan konsep maknanya Rabi'ah Al-Adawiyah itu menjadi disertasi sendiri. Apa bedanya Ittihad Abu Yazid Al-Bustami dengan hululnya Abu Mansur Al-Hallaj dengan Wihdatul Wujud, apa bedanya? Tapi belum tentu orang yang alim bi ilmi tasawuf dia dengan sendirinya adalah seorang sufi, dan belum tentu orang sufi itu adalah alim bi ilmi tasawuf. Bahkan banyak sufi-sufi yang tidak dalam pengetahuannya mengenai teori-teori tasawuf. Ini yang saya kira penting diketahui. Tapi agak beda Kiai Said ini, mungkin pilihan sufi yang menjadi idolanya bukan seperti Al-Ghazali. Saya menduganya beliau seperti Abul Hasan Asy-Syadzili. Abul Hasan Asy-Syadzili adalah seorang sufi yang kaya raya.
Istilah Kiai Said dulu, jangan sampai seorang sufi itu ketika sedang berceramah begini, membawa baju, bajunya ada tulisannya, Munas Alim Ulama NU tahun 83. Munas Alim Ulama NU tahun 83. Sekalipun sang sufi yang sedang berceramah tidak minta uang, tapi bajunya ini yang memprihatinkan buat orang lain. Makanya Abul Hasan Asyadili, seorang sufi yang kaya, membawa mobil mewah ke tengah masyarakat, sehingga kata Abul Hasan Asyadili, umat tidak usah sibuk memberi biaya terhadap kehadiran saya ke kampung. Saya sudah sangat kaya. Jadi sufi itu ada dua. Ada sufi yang mengambil jalan tanpa kehidupan zahiriahnya adalah kaya. Tapi ada sufi yang secara zahiriahnya adalah miskin. Tapi jangan duga bahwa orang seperti Abul Hasan Asyadili adalah orang yang cinta dunia. Kata beliau, dunia ini adalah fi aidihim la fi qulubihim. Dunia ini ada di tangan Abul Hasan Asyadili dan bukan di dalam hatinya. Ini kayak saya sering nyindir nih. Tidak sedikit orang yang miskin, jauh dari kategori sebagai sufi, karena di dalam salatnya masih meminta dunia. Abul Hasan Asyadili, dunia yang datang kepadanya, bukan dia yang datang pada dunia. Nah ini tinggal memilih. Mau mengikuti Abul Hasan Asyadili, plus ikut Kiai Said, atau ikut Kiai Ulil Absar Abdallah. Mau milih yang mana? Sufi yang mana? Dua-duanya ada madhabnya sendiri. Tapi caci maki hari ini kan nggak bisa di stop. Saya dan Mas Ulil, termasuk Kiai Said, kan dicari-cari kesalahannya mungkin waktu SD, SMP, SMA kan. Tapi saya nggak gelisah. Diingatkan oleh Imam Syafi'i. Da'il ayyam taf'alu ma tasya, watib nafsan idza hakamal qada. Biarlah yang lalu itu biar berlalu. Fala tajza' li haditsatil layali. Jangan terlalu lama galau dengan peristiwa yang terjadi di malam hari. Fama li hawadithid dunya baqa. Tidak ada bullying yang abadi, caci maki yang abadi. Makanya kata Imam Syafi'i, fakun rajulan 'alal ahwali jaldah wa shimatukas samahatu wal. Jadilah laki-laki yang tangguh, tidak cengeng tapi gampang memaafkan, dadanya lebar sehingga menerima perbedaan. Tapi yang ngeri itu di internal kita sendiri yang saling caci maki. Imam Syafi'i mengingatkan lagi, idza syi'ta an tahya saliman minal adha wa hadduka mawfurun wa 'irduka sayyinu lisanaka la tadhkur bihi awratam ri'in fa kulluka awratun walin nasi alsunu wa 'ainuka in abdat ilaika ma'ayiba fasunha faqul ya 'ainu lin nasi a'yun. Tapi kalau harus terpisah satu dengan yang lain, kata Imam Syafi'i, wa ashir bi ma'rufin wa samih man i'tada wa farik walakin billati hi asan. Kalau terpaksa kita harus berbeda pilihan calon presidennya, wa farik walakin billati hi asan. Berbedalah tapi dengan cara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.